Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Puji NRP 02119400000030 dari kelas metode pengukuran dan instrumentasi A, Departemen Kimia Fakultas Sains dan Analitika Data ITS. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai elektroda pembanding. Elektroda pembanding adalah sistem setengah sel yang mengenai potensial elektroda secara akurat yang tidak tergantung dari konsentrasi analit ataupun ion lain. Syarat dari elektroda pembanding yang pertama, harga potensial setengah selnya harus bernilai konstan. Yang kedua, bersifat inert. Yang ketiga, memenuhi persamaan Nernst. Yang keempat, stabil. Dan yang kelima, potensial dapat kembali ke nilai awal apabila dialiri oleh arus listrik. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari kerangka elektroda pembanding. Pada elektroda ini terdiri dari tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda, yaitu kawat perak yang dilapisi oleh AgCl. Lalu juga terdapat ion-ion klorida yang bebas dan didukung oleh larutan garam dari KCl. Larutan penghubung ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai penjaga ujung bul dari kekeringan, dan yang kedua sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dengan elektroda kerja. Bagian ujung yang berbentuk poros sebagai penghubung cairan biasanya dibuat dari bahan keramik. Hal ini karena mampu menghantarkan listrik antar larutan tetapi dapat menjaga larutan tidak saling berpindah. Elektroda pembanding terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Elektroda pembanding primer merupakan elektroda hidrogen standar atau SHE yang terbuat dari platina hitam dengan tujuan agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda dapat terjadi dengan optimal. Apabila penyerapannya secara optimal, maka reaksi reduksi dari hidrogen dapat berlangsung secara cepat dan reversibel. Potensial setengah sel bernilai 0 volt dari elektroda primer ini, sedangkan untuk elektroda pembanding sekunder dihitung dengan membandingkan terhadap SHE, mempunyai nilai potensial tertentu yang tergantung dari konsentrasi larutan pada elektroda. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu elektroda kalomel dan elektroda perak atau perak klorida. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis elektroda pembanding sekunder, yaitu elektroda kalomel dan elektroda perak. Elektroda kalomel terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan garis tengah 0,5 sampai 1 cm yang dicelupkan ke dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg atau HgCl2. Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,242 pada temperatur 25 derajat Celcius. Elektroda ini terdiri dari campuran merkuri dan merkuri klorida atau kalomel yang berhubungan dengan larutan pembanding yang terdiri dari ion klorida yang dijenuhkan dengan merkuri klorida atau Hg2Cl2. Untuk notasi skematis setengah sel dan persamaan Nernst-nya dapat dilihat pada screen. Dengan persamaan Nernst yaitu E sama dengan plus 0,2682 dikurangi 0,05916 per 2 log Cl min pangkat 2. Untuk elektroda perak, umumnya dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Besar nilai potensial selnya yaitu plus 0,242 volt pada temperatur 25 derajat Celcius. Elektroda perak ini lebih unggul dalam penggunaan di bawah suhu tinggi. Akan tetapi, elektroda perak ini memiliki kecenderungan untuk membentuk zat yang tidak dapat larut sehingga berpotensi dapat menyumbat jembatan garam. Untuk notasi skematis setengah sel dan persamaan Nernst-nya dapat dilihat pada screen. Dan persamaan Nernst dari elektroda perak ini yaitu E sama dengan 0,222 dikurangi 0,05916 log Cl min. Thank you for your attention. Ada sedikit pepatah dari Benjamin Franklin sebagai penutup pada presentasi kali ini, yaitu beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, dan libatkan aku maka aku akan belajar. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.